Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan NIM 21000300062 dari kelas Ilkom B dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan membawakan materi tentang politik. Jadi, mari kita berkenalan dengan politik. Pertama, apa yang dimaksud dengan politik? Di sini, saya sudah mengumpulkan pengertian politik menurut dari 5 ahli politik. Yang pertama, ada Andre Haywood. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Lalu yang kedua, menurut Gabriel A. Ehlmann, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Lalu yang ketiga ada teori klasik Aristoteles. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang keempat ada dari Miriam Budiarjo. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Lalu ada yang kelima yaitu Ramlan Surbakti. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Lalu, singkatnya mengenai pengertian politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Lalu yang kedua, apa saja konsep politik? Di sini ada 5 konsep politik. Yang pertama yaitu klasik. Politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang tinggi. Yang lebih tinggi. Pandangan ini dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Lalu yang kedua, ada kelembagaan. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun, konsep ini hanya berlaku bagi negara modern, yaitu negara yang sudah ada diferensiasi dan spesialisasi peranan. Negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden. Lalu ada yang ketiga, yaitu kekuasaan. Kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang memengaruhi. Kelemahan konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspek politik dan yang non-politik, dan juga kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik. Masih ada konsep ideologi, legitimasi, dan konflik. Lalu, yang keempat, konflik. Kegiatan untuk memengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk memengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik. Lalu yang terakhir, konsep fungsionalisme. Politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelemahan konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan di antara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri.
Lalu yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari politik? Terdapat 8 manfaat dalam mempelajari politik, yakni dapat mempelajari kebijakan dari pemimpin terdahulu, lalu dapat mempelajari gagasan bernegara, lalu dapat mempelajari sistem politik dunia, lalu dapat memperbaiki kekeliruan politik saat ini di masa depan, dapat mempelajari teori dan praktik politik, lalu dapat melatih berpikir kritis, dapat melatih rasa toleransi, dan dapat meningkatkan kepekaan terhadap kondisi negara. Dan menurut saya sendiri, kita harus mengenal politik beserta ruang lingkupnya. Manfaat ya agar kita terhindar dari tindakan melanggar hukum dengan norma-norma yang ada. Sekian penjelasan pengertian politik dan juga mengapa kita harus mempelajari politik dan mengenalnya lebih dalam. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.